Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, melanjutkan pelajaran kita di dalam mempelajari kitab Ususu Manhajis Salafi fi da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam al-babul awal, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang dawabitu manhajis salafi fi da'wati wa syurutuha. Dalam bab ini kita ketahui ada 4 fasal, wa fihi arba'atu fusulin. Al-faslul awwalu ad-dawabitu al-muta'alliqah bid'iyah. Al-faslu tsani ad-dawabitu al-muta'alliqah bil mad'uin. Summa asalisu ad-dawabitu al-muta'alliqatu bil mad'uwi ilaih. Wa rabi'u ad-dawabitu al-muta'alliqatu bi ahwaliz zamani wal makani lid-da'wah. Ya. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk al-faslul awal, yakni ad-dawabit al-muta'alliqah bil bid'iyah, ada 3 fasal. Alhamdulillah telah kita selesaikan kemarin, ya. Ada 3 fasal untuk al-fasl, untuk ada 3 pembahasan, ada 3 pembahasan untuk al-faslul awal. Di yang pertama tentang ad-dawabit al-muta'alliqah bid'iyah ada 3 pembahasan. Telah kita selesaikan sampai pertemuan yang lalu, yakni tentang al-ikhlasu wa ahmiyatuh, al-basirah fil ilmi, dan al-hilmu wa sabru alal adha. Ini sudah rampung kemarin, alhamdulillah. Maka sekarang kita melanjutkan al-faslu tsani. Ini ya, sekarang al-faslu tsani, ad-dawabitu al-muta'alliqah bil mad'uin. Ya, beberapa kaidah di 4 pembahasan tentang kaitannya dengan mengenal macam-macam mad'u, macam-macam keadaan masyarakat yang kita akan mendakwai mereka. Kita sebagai dai tidak cukup hanya yang penting ikhlas, yang penting dakwah dengan ilmu, al-basirah dengan al-hilmu wa sabru, enggak cukup. Tapi bersama al-ikhlas, al-basirah fil ilmi, al-hilmu wa sabru al-adha, kita juga harus bisa mengerti macam-macam mad'u, ya. Ada 4 macam mad'u sebagaimana yang kita bahas nanti di dalam al-faslus tsani, ya. Ini ikhwah, kita coba lihat al-faslus tsani, ya. Ini al-faslu tsani, ikhwati fillah, tentang al-mad'u, ya kan. Ada 4 macam atau 4 pembahasan. Yang pertama yaitu kaitannya mendakwai al-muslimin au ghairi muslimin. Nanti akan ada pembahasan bagaimana materi, bagaimana kurikulum untuk mendakwai non-muslimin agar bisa menghantarkan mereka biidzni ta'ala menjadi orang-orang yang muslimin. Yang kedua, mendakwai mereka yang berbuat salah, menyimpang, dibedakan caranya memperbaiki kalau kesalahannya itu karena jahil, ahlul jahil, atau karena memang dia tahu tapi ikuti hawa nafsu, ahlul hawa. Atau penyimpangan, kesalahan itu dikerjakan oleh siapa? Antara ini oleh hukam, penguasa, ini oleh rakyat biasa. Maka sama-sama dakwahnya dibedakan caranya. Ada beberapa bekal sebagai dai yang dia kerjakan sebelum dia mendakwai penguasa.
Yang keempat adalah mendakwai mereka-mereka yang kita semua diberi oleh kemudahan mendakwai orang yang lebih tua. Nah, lebih tua. Mendakwai orang yang lebih memiliki kehormatan, punya kedudukan, punya kemampuan, nah gitu. Bagaimana caranya kita mendakwai mereka? Nah, ini nanti kita bahas dalam Al-Faslu As-Sani Ikhwati Fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 macam ini ya. Antara mendakwai non-muslim, mendakwai muslim yang penyimpangannya karena belum tahu atau karena mengikuti hawa nafsu, atau itu penyimpangan dikerjakan oleh penguasa atau oleh rakyat, dan atau ini mendakwai orang-orang yang lebih tua, orang yang punya kedudukan, nah begitu. Ya, kita mulai ya hadifillah rahimani wa rahimakumullah. Dibuka kitabnya halaman yang ke-67, pembahasan yang pertama ya. Pembahasan yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini yang pertama ikhwah, dalam ususu manhajis salafi fi dakwah ilallah, al-babul awal, al-faslus sani, al-mabkhasul awal, yaitu tentang mura'atul fawariqi baina da'watil muslimina wa ghairihim, tentang membedakan cara berdakwah dalam mendakwai sesama muslim atau mendakwai non-muslim. Ya, kita masuki materinya ikhwah. Dalam mukadimah penulis hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita di kitabnya ini, inna ala ad-da'iyati al-muslimi ayyura'iya al-fawariqa ad-da'awiyata bainal muslimina wa ghairil muslimin. Wajib atas para dai yang muslim untuk menjaga. Sesungguhnya wajib atas orang muslim, dai yang muslim menjaga, memperhatikan ya, dan diterapkan betul adanya al-fawariq, adanya perbedaan tertentu dalam mendakwai sesama muslim atau mendakwai non-muslim. Wadzalika min haitsu al-uslub fi da'wati lihaula'i wa ulaik. Di antara perbedaannya adalah perbedaan uslub ya, perbedaan cara di dalam mendakwai mereka, di dalam keras dan lunaknya mendakwai mereka, antara mereka sesama muslim atau mereka yang non muslim ya. Wa mimma huwa ma'lumun anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad wajjaha da'wata li umumin nas mu'minihim wa kafirihim. Mukmini ini majrur ya, majrur badal dari umumin nas. Umumin nas. Jadi mukminihim wa kafirihim. Wa mimma huwa ma'lumun, merupakan perkara yang sudah maklum, diketahui oleh khalayak ramai, oleh siapapun, semua tahu bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sungguh beliau telah menyampaikan dakwahnya itu kepada seluruh manusia, baik itu mukminnya maupun yang masih kafir. Semua didakwai oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walikulin min hadaini sinfaini tariqatun fi da'watihi wa bayanil haqqi lahu. Dan bagi masing-masing dari dua macam manusia ini, antara muslimin atau ghairi muslimin, itu masing-masing mempunyai satu tariqah. Ada tariqah, ada jalan tertentu di dalam mendakwainya dan di dalam menerangkan mana yang al-haq kepada mereka.
Itu ada thariqahnya di dalam mendakwanya. Wal manhajul am alladhi yajma'u masaila da'wati, dan bersama itu adanya perbedaan masing-masing, tapi secara umum ada satu prinsip. Ada manhaj, satu prinsip yang itu memang bisa menggabungkan semua perkara-perkara pokok-pokok dakwah. Apa itu intinya? Wa huwa ad-da'watu ila tauhidillahi azza wa jal wa ifradi bil ubudiyati wa nabdi, ya ini wa nabdi, ini masdar nabdi atop ke ifrad atau ke tauhid, ya, ke tauhid, ila tauhidi wa nabdi amati syuraka. Nah gitu. Kaidah pokok prinsipnya adalah mendakwai, mengajak manusia, menyeru mereka kepada mengesahkan Allah. Di dalam mengesahkannya dalam hal ubudiyah, dan di dalam nabdi menyingkirkan, mencabut dengan kuat seluruh macam-macam perserikatan. Itu adalah al-manhajul am. Itu harus dijadikan prinsip. Itu prinsip yang general. Itu adalah al-manhaj, prinsip yang general, prinsip yang berlaku umum, ya, yang itu memang merupakan pokok, ya, yang menggabungkan semua perkara-perkara dakwah. Itu adalah ad-da'watu ila tauhidillahi azza wa jal wa ifradi bil ubudiyati wa nabdi amati syuraka. Manhaj ini, prinsip ini adalah hal yang harus kita pegang. Itu merupakan nas yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Al-Quran memberikan nas hal itu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah An-Nahl. An-Nahl ayat yang ke-36. Di sana faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kata Allah artinya, dan sungguh-sungguh benar-benar kami telah mengutus pada tiap-tiap umat rasul. Yang rasul itu risalahnya, ajarannya adalah sama. Apa itu? U'budullaha wajtanibut taghut. Wahai umatku, sembahlah Allah semata dan jauhilah semua taghut. Nah, di sini merupakan ini semua nabi, semua rasul. Itu demikian risalah yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah wahyukan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, karena ini semua adalah merupakan risalahnya semua rasul, setiap umat semua diberi ini, maka dinamakan al-manhajul am. Itu namanya prinsip yang general, yang bahwasanya dimanapun dan kapanpun solusi perbaikan umat dimanapun dan kapanpun itu adalah seruan ad-da'wah ila tauhidillah wa nabdi amal syuraka. Sebagai firman-Nya Allah, firman-Nya berbunyi u'budullah wajtanibut taghut. Nah gitu. An-Nahl 36, ya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan demikian, fa awwalu da'watin tuwajjahu liha ula'il kuffari hiya ad-da'watu ilal amri alladhi la tasihhu a'maluhum illa bih. Di pertama kali materi dakwah yang diarahkan, yang disampaikan kepada mereka-mereka yang belum muslim, maka materinya adalah ajakan kepada satu-satunya perkara yang merupakan penentu sahnya amal. Yang mana amal tidaklah sah kecuali dengan dilaksanakannya perkara itu. Apa itu? Ala wa huwa amrut tauhid. Ketahuilah, itu adalah perkara tauhid ini.
Wadzalika kama qala ta'ala, yang demikian itu kita simpulkan begitu sebagaimana didasarkan pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-54. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqabbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru." Ya. Dan tidak ada yang menghalang-halangi diterimanya nafkah-nafkah mereka itu kecuali mereka itu adalah masih kafir. Gitu. Karena mereka masih annahum kafaru. Karena mereka masih kafir. Ya. Khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menerangkan kepada kita, menunjukkan bahwasanya dakwah itu mestinya menyelamatkan manusia, menjadikan manusia itu amalnya jadi sah, maka harus dibawa kepada pemenuhan persyaratan amal. Nah, apa itu persyaratan amal? Yaitu dakwah ila tauhidillah, ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Itu kita hanya menyelamatkan betul, kita ajak-ajak. Nah, yang kita ajak itu memang sampai kepada berpegang teguh kepada apa yang membuat diterimanya amal-amal mereka di sisi Allah, gitu. Di betul-betul tuntas, betul-betul menghantarkan manusia kepada ridhonya Allah. Bukan PHP, ya kan? Tapi memang betul ini kita ajak mereka kepada perkara yang benar-benar itulah syaratnya seseorang amalnya diterima oleh Allah. Nah, itu adalah apa? Amru at-tauhid. Ya gitu. Wa nabdi amati syuraka. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memang harus pandai-pandai dakwah tauhid. Kita punya berbagai cara-cara yang bagus, yang menarik dalam mendakwahkan tauhid. Nah, gitu kan, itu perkara yang pokok. Jadi kita sebagai dai itu harus lincah mengajak masyarakat dalam mengesahkan Allah. Itu memang itu keseharian kita. Nah, itu keseharian yang kita harus isi itu dengan itu. Itu keseharian kita dalam berdakwah. Isinya adalah dakwah ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyebutkan 4 hal yang hendaknya kita pegang di dalam kita dakwah tauhid. Mungkin kita baca yang pertama dulu dari 4 ini. Ya, adapun yang kedua, yang ketiga kita lanjutkan besok insyaallah di waktu yang akan datang biidnihi subhanahu wa ta'ala. Wasamma umurun. Wasamma ini khobar. Umur mubtada. Dan di sana ada beberapa perkara. Sama umurun, umur khobar ya. Mubtada muakhar ya. Sama sini mubtada. Khobar muqaddam. Wasamma umurun yajibu ayyadu'aha ada'iyatu nasba aini fi hadha sodadi. Ya. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis dalam perkara ini fatifillah menerangkan di sana ada beberapa perkara. Beberapa perkara yang dai wajib meletakkannya di depan kedua matanya. Nancep ya di kedua matanya. Harus jelas gitu. Dalam hal ini, dalam hadas sodadi, dalam tujuan ini, di dalam maksud ini, dalam maksud mendakwai mereka ini, ada 4 perkara yang hendaknya selalu tegak di depan mata kita. Kita tegakkan, kita kerjakan dengan baik. Apa itu? Yang pertama, khawatifillah al-awwal ayyura'iya da'iyatu hadal amra. Dai harus benar-benar menjaga betul pelaksanaan perkara ini. Perkara yang menghantarkan manusia menjadi
sahnya amal, ya. Perkara yang membuat amal jadi sah, jadi amal diterima oleh Allah, itu betul-betul harus diutamakan, dijaga betul. Jangan sampai sibuk sana sini apa ini itu, tapi justru persyaratan sahnya amal luput, ya kan itu. Jangan sampai. Perkara ini idhuwa awwalu asasin wa aslin yud'a ilaihil kufar. Karena perkara ini tentang persyaratan sahnya amal merupakan pondasi pertama kali, pokok pertama kali materi yang disampaikan kepada orang-orang yang masih kafir. Wadhalika madalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallama hinama qala li Muadzin radhiyallahu anhu indama ba'asahu ilal Yaman. Yang demikian itu dasarnya pijakan kita adalah apa yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW, sabda beliau ketika mengutus sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu untuk berdakwah berdakwah di Yaman. Berdakwah di Yaman. Beliau memesan kepada sahabat Mu'ad ini, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Pesan Nabi kepada sahabat Mu'ad, hei Mu'ad, sesungguhnya kamu di Yaman akan mendatangi satu kaum dari golongan ahlul kitab. Maka hendaklah pertama kali materi yang kamu dakwahkan, ya materi tad'u ila, di materi yang kamu dakwahkan adalah tauhid, syahadah alla ilaha illallah, atau dalam riwayat yaitu materi ila ayyuhidullah, sampai mereka mengesahkan Allah, ila ayyuhidullah. Nah gitu. Ini adalah hadis sahih akhrajahu al-Bukhari. Walidzalika kana awwalu rasulin ba'asahu Allahu ila al-ard ala wa huwa Nuhun alaihi salam da'a ila tauhidi wa nabdi syuraka. Oleh karena itu, sebagai wujud pelaksanaannya, jadi wujud merealisasikan hal itu, maka sejak awal pertama Rasul yang Allah utus ke bumi ini, yaitu Nuh alaihissalam, beliau mempraktekkan kaidah ini, mempraktekkan prinsip ini, manhaj ini. Apa itu? Yaitu mengajak, menyeru manusia kepada at-tauhid dan menyingkirkan, mencabut semua persyarikatan. Kama qala ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Surat Al-A'raf 59. Kata Allah, sungguh-sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuh ke kaumnya. Maka Nuh menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada bagi kalian satu ilah pun selainnya. Sesungguhnya aku khawatir atas kalian ditimpa azab hari yang besar bila kalian tidak melaksanakan, tidak mewujudkan tauhidullah, mewujudkan ibadatullahi wadah, tauhid bil uluhiyah. Ya, ini ikhwah, perkara yang kita dai itu wajib yurai, betul-betul menjaga perkara ini. Ini adalah cahaya Al-Quran, cahaya hadis, menunjukkan kita menuju ridhonya Allah, menuju diterimanya amal, itu mesti memegang teguh al-amr. Perkara tauhidullahi subhanahu wa ta'ala bil rububiyah wa bil uluhiyah. Uluhiyah Allah ta'ala kita esakan betul. Nah itu ya. Kita sangat baik, kita persiapkan diri kita. Jadi kita menyiapkan diri dengan baik, mengajak manusia itu jangan lupa poin pokok yang enggak boleh ditinggalkan selama-lamanya dari awal sampai akhir adalah apa? Mengajak manusia kepada persyaratan diterimanya amal. Yaitu apa? Tauhidullahi subhanahu
wa ta'ala. Itu ya, demikian dah benarnya darinya. Subhanallah, kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.